Oke, ini buku klasik yang sudah berusia 50 tahun lebih. The Magic of Thinking Big sudah terjual dari 6 juta copies. Acquire the secret of success. Achieve everything you have always wanted. Mau personal property, financial security, power and influence, the ideal job, satisfying relationship, rewarding and enjoyable life gitu. Itu bisa kita dapatkan yang seperti yang dikatakan buku ini. Buku ini diterbitkan pada tahun 1959, ditulis oleh David J. Schwartz, PhD, dan menjadi sebuah buku klasik. Dan apa yang saya dapat agak sederhana, tapi kalau kita mau lebih dalam lagi ya mungkin akan lebih powerful lagi. Yang pertama, percaya Anda bisa berhasil dan Anda akan berhasil. Oke, standar. Bagian selanjutnya apa? Sembuhkanlah dirimu dari dalih, jangan excuse, jangan alasan, jangan banyakkan ngeluh dan seterusnya. Oke, standar. Apalagi bangun kepercayaan diri dan hancurkan rasa takut ya. Kita harus pede, kita harus kayak udah nggak usah takut lagi. Oke, terakhir apa? Berpikir besar. Thinking big, oke, good. Udah sampai dagingnya, sampai kentangnya, ya itu tergantung kita. Tapi basically di sini kita ngajarin jadilah manusia, bikin orang happy sama kita, bikin orang seneng sama kita. Ya caranya gimana? Conversation. Kalau kita ngobrol, ngomong, pastiin kita yang nanya, kita yang dengar. Orang akan seneng sama kita kalau dia dikasih kesempatan untuk bercerita. Dan berikutnya ketika orang udah senang, kita bisa mulai masuk ke sebuah ekosistem yang lebih besar tentang goal. Gimana cara bikin goal? Terserah goalnya apa, yang pasti Anda harus menyatukan pikiran, perasaan, kekuatan tekad Anda bahwa goal itu mungkin, goal itu bisa, goal itu masuk akal di bawah sadar. Ketika semua sudah berkonspirasi sepakat bahwa goal ini bisa, goal ini mungkin, goal ini sangat bisa tercapai, harus tercapai, itu akan muncul semua rute-rute menuju ke sana. Karena kita mulai menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang jelas, bagaimana cara saya mencapainya? Bukan lagi alasan lagi, aku nggak bisa, aku nggak mampu, aku masih muda, aku udah tua, aku cuma SMP lulusan, atau aku kan udah S3, masa gitu. Itu kan semua excuse itu akan hilang ketika kita sudah meyakini bahwa goal itu bisa. Dan ketika sudah meyakini, masuk poin berikutnya. Abaikan haters, abaikan pembenci. Nasihat yang super sederhana, tapi selalu cerdas untuk mengingatkan diri sendiri. Jika seorang pendiam, penggosip, penentang, atau sekedar jahat, atau kayak ngomongin kita di belakang, kayak nusuk dari belakang, hianatin, atau kayak nyerang kita, abaikan saja. Ganti topik pembicaraan, pergi, atau udah ngangguk aja, oh gitu. Untuk orang-orang yang mungkin nggak bisa dihindarin di tempat kerja, di lingkungan, keluarga, dan seterusnya. Ketika itu adalah keluarga Anda misalnya, ingat bahkan yang paling maju dari kita itu kayak berjuang dengan itu. Jadi misalnya orang-orang paling sukses, orang-orang paling besar, pemimpin-pemimpin besar, orang-orang paling kaya, artis-artis paling terkenal, mereka setiap hari menghadapi itu. Sehingga kekuatan kita untuk mengabaikan haters itu yang akan jadi superpower kita untuk tumbuh, nggak ngabisin mayoritas waktu kita ngurusin mereka. Good. Berikutnya apa? Satu langkah sekaligus. Artinya apa? Kita mau ngomongin dari Jogja ke Jakarta ya, mau naik mobil sekencang apapun ya tetap semeter demi semeter, 10 meter demi 10 meter. Ketika kita mau bangun rumah ya tetap satu bata berikutnya, satu hal ke hal berikutnya. Kita anak bayi ya, pertama ya belajar dulu cara nafas, nafas langsung bisa. Cara minum, cara makan, cara ngomong, cara jalan. Ada kemajuan yang harus kita buat selangkah demi selangkah. Jadi fokuslah terhadap kemajuan selangkah demi selangkah itu. Dan tiba-tiba tanpa terasa kita akan sudah sampai di ujung. Itu beberapa tips sederhana dari buku ini. Thank you.